Ketika berusia 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan saya di bidang konsultan manajemen untuk mengajar. Saya mengajar matematika di kelas 7 di sekolah negeri New York. Saya memberi beberapa kuis dan ujian, PR, dan kemudian saya memberi nilai. IQ bukan satu-satunya perbedaan di murid-murid saya. Anak yang mempunyai nilai tinggi tidak ber-IQ tinggi. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. Pelajaran yang paling sulit di matematika adalah perbandingan desimal luas jajar genjang. Konsepnya bukan tidak mungkin, tetapi saya yakin murid saya mempelajari materi tersebut dengan bekerja keras dan lama. Kesimpulan yang kita perlukan dalam pendidikan adalah pemahaman yang baik dari sudut pandang motivasi dan psikologi. Keberhasilan di sekolah dan kehidupan tergantung pada hal selain kemampuan untuk belajar dengan cepat dan mudah. Ketika saya sekolah pascasarjana untuk menjadi seorang psikolog, saya mempelajari anak-anak dan orang tua dari semua jenis latar belakang. Ketika saya dan tim pergi ke Akademi Militer, lomba mengeja nasional, mempelajari guru-guru baru, dan bermitra dengan perusahaan swasta, ada beberapa perbedaan konteks. Karakteristik muncul sebagai prediksi keberhasilan yang signifikan dan penting. Hal tersebut bukan kecerdasan nasional, penampilan yang menarik, kesehatan fisik, dan IQ. Itu adalah tekad. Tekad merupakan semangat dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang.
Saya mempelajari tekad di Sekolah Negeri Cicaku. Saya meminta siswa untuk mengisi kuesioner, kemudian saya melihat siapa yang akan lulus. Ternyata mereka bertekad untuk lulus dengan mencocokkan setiap karakteristik, seperti pendapatan keluarga, ujian akhir, dan rasa aman anak-anak ketika di sekolah. Hal yang mengejutkan tentang tekad adalah sedikit dari yang kita ketahui, sedikit ilmu pengetahuan yang diketahui tentang membangun tekad. Orang tua dan guru bertanya pada saya bagaimana cara membangun tekad anak-anak. Apa yang harus dilakukan untuk mengajar anak-anak etos kerja yang kuat? Bagaimana menjaga mereka agar tetap termotivasi dalam jangka panjang? Jawabannya saya tidak tahu. Yang saya ketahui, bakat tidak mempunyai tekad. Tekad tidak berhubungan dengan bakat. Ide membangun tekad kepada anak-anak adalah pola pikir yang berkembang. Dan itu adalah kepercayaan bahwa kemampuan untuk belajar bisa dirubah dengan usaha. Ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak dan bagaimana otak berkembang dalam menanggapi tantangan, mereka lebih tekun saat gagal karena tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi yang permanen. Pola pikir yang berkembang adalah ide yang bagus untuk membangun tekad. Kita perlu mengambil ide terbaik, intuisi yang kuat untuk menguji mereka. Apakah kita berhasil, apakah kita menjadi gagal, dan salah untuk memulai lagi apa yang dipelajari. Kita perlu tekad untuk membuat anak-anak menjadi lebih bertekad. Terima kasih.